pasti kabar baik ya, karena Tuhan Yesus selalu baik melindungi kita. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian dan Alkitab sama buku agendanya selalu disiapkan ya. Ini sekarang Kak Nur ditemani sama siapa yo? Ini ada Mama Noel, ada Mama Kirsi. Mereka mau nyanyi, mau bantu untuk nyanyi memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Karena Tuhan Yesus yang membimbing, melindungi, menyertai dan menjaga kita 24 jam. Tuhan Yesus menjaga kita. Adik-adik, dari pagi, siang, sore, malam Tuhan Yesus menjaga kita 24 jam. Nah sekarang kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan pemeliharaannya. Adik-adik, kita semuanya berdoa ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pembimbinganmu, penyertaanmu, perlindunganmu, dan penjagaanmu dalam hidup kami. 24 jam Tuhan Yesus menjaga kami, sehingga kami sekarang sudah siap beribadah dengan tubuh yang sehat, kuat, sukacita, karena kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh menyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita masih menyanyi ya. Hanya ada satu jalan ke surga. Siapa namanya adik-adik? Jalannya itu adalah melalui Yesus Kristus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalan. Ada jalan lain gak? Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan
sorga hanya melalui Yesus kita diselamatkan dan kita mendapat hidup kekal. Selamat pasti masuk sorga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena kita tahu di dalam firman Tuhan kita diajar, kita dinasehati, kita ditegur, kita dihibur, dan kita diberkati ya. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu baca kitab suci. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi ya, kita ulang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu adik-adik harus baca kitab suci. Ya. Kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Doa tiap hari kalau mau. Doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Doa tiap hari kalau mau. Nah, kita akan mau bertumbuh, bukan hanya jasmaninya bertumbuh, rohaninya juga bertumbuh di dalam berdoa baca Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus memberikan kita hikmat, pengertian, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita mengerti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Kami sudah menyembah memuliakan Tuhan. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang mengubah setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Karena kami tahu firman Tuhan hidup dan berkuasa, mengubah hidup kami, memimpin hidup kami. Supaya kami lebih taat, lebih setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Tegurlah kami, ajarlah kami, berkatilah kami. Kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Lia. Terima kasih Kak Nika. Adik-adik, kita sudah hampir 4 bulan ya. Stay at home di rumah. Nggak kemana-mana. Ya udah hampir 4 bulan, kangen, rindu ketemu sama adik-adik. Ya, karena begitu lama banget kita nggak ketemu. Kadang-kadang adik-adik pasti ada jenuhnya ya, ada bete-nya, ada bosannya juga. Hampir 4 bulan loh nggak kemana-mana. Tapi kita masih bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita diberi tubuh yang sehat. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa jingkrak-jingkrak, kita bisa tiktokan, ya kan? Tapi ini Kak Nur mau cerita tentang pelayanannya Petrus. Waktu dia melayani di kota Lida, ya bukan Lida ini ya, nama kotanya nama kota Lida. Di situ dia bertemu dengan seorang bapak yang lumpuh. Adik-adik tahu berapa lama? Bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, 8 tahun. 8 tahun bapak ini lumpuh, nggak bisa kemana-mana, di tempat tidur terus. Aduh, coba bayangin, Kak Nur bayangin betapa menderitanya bapak ini selama 8 tahun. Kak Nur percaya dia sudah berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan tolong sembuhkan. Tapi waktunya kan Tuhan yang atur. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana sih ceritanya?
Bapak ini bisa sembuh? Ayo kita buka Alkitab. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul, KPR. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Agak panjang ya adik-adik ya, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangun dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan namanya Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorkas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang kemari ke tempat kami. Maka Petrus berkemaslah dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Ya adik-adik, kita sudah baca tadi dari Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Adik-adik, dulu waktu zamannya Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya, termasuk mengajak Petrus untuk menginjili, untuk melayani. Setelah Yesus naik ke sorga, Petrus dan murid-murid yang lain pergi sendiri, berani untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan nama Yesus. Nah, waktu Petrus pergi ke Lida, mengunjungi kota-kota di Lida, dia bertemu tadi dengan seorang bapak namanya Bapak Eneas. Bukan Anis ya, kalau Anis kan bapak gubernurnya DKI. Bapak Eneas ini sudah 8 tahun lumpuh. Aduh, bayangin deh 8 tahun lumpuh. Nah, waktu Petrus lihat, Petrus langsung bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangun, berdiri, bereskan tempat tidurmu. Wah, selama 8 tahun ditunggu-tunggu, baru sekarang dia langsung berdiri, langsung jalan, loncat-loncat, puji Tuhan, haleluya, aku bisa sekarang berdiri, jalan, loncat, terima kasih Yesus Kristus. Adik-adik, dikatakan di kota Lida itu, akhirnya semua orang yang mendengar bahwa Eneas yang 8 tahun sudah lumpuh sekarang bisa berdiri, bisa bangun, bisa lari, bisa loncat-loncat, sembuh oleh Yesus Kristus. Lalu semua orang bilang, hah? Pak,
Eneas itu udah sembuh. Yesus Kristus yang menyembuhkan. Adik-adik tahu ya, di ayat 35 tadi, akhirnya semua orang yang dekat Lida dan Sharon jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat. Tadinya tidak percaya kepada Yesus, sekarang percaya kepada Yesus. Tadinya menyembah berhala, patung-patung dan yang lain, sekarang menyembah Yesus. Tadinya tidak mau baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Tadinya tidak bisa berdoa, sekarang lancar berdoa. Karena Yesus Kristus yang sudah mengubahnya. Weh, hebat ya Tuhan Yesus. Ada maksud dan rencana Tuhan Yesus. Kenapa sampai 8 tahun Bapak Eneas ini sakit? Ya, supaya katanya tadi ya, orang-orang yang di Lida dan di Sharon itu semua percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri, Bapak Eneas yang 8 tahun lumpuh sekarang bisa berdiri, bisa berjalan, bisa loncat-loncat, memuji Tuhan. Hebat Tuhan Yesus. Lalu di kota Lida ayat 36 tadi, di dekat kota Lida, dekat kota Yope, itu lebih besar lagi dari Lida. Mungkin itu hanya perkampungan Lida, tapi Yope itu kota besar, dekat Gaza, dekat juga Kaisarea. Di situ ada seorang perempuan namanya Tabita, bahasa Yunani Dorcas. Jadi sama aja Dorcas sama Tabita. Perempuan ini orang yang setia, taat mengikut Tuhan Yesus, rajin juga baca Alkitab, berdoa dan beribadah. Katanya lagi sakit. Nah adik-adik, di Lida yang sakit sembuh. Tapi di Yope, Ibu Tabita ini sakit, tiba-tiba meninggal. Waduh, adik-adik tahu nggak? Ibu Tabita ini tadi katanya terkenal baik, suka membantu orang, memberikan sedekah, dan juga terkenal beriman kepada Tuhan Yesus. Dan banyak ibu-ibu janda yang diajarin menjahit, ya supaya nanti bisa membiayai anak-anaknya, keluarganya. Dan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu janda juga banyak yang bisa baca Alkitab, berdoa, bisa melayani, bisa berbuat baik. Karena Ibu Tabita ini yang ngajarin. Sekarang Ibu Tabitanya meninggal. Lalu semua ibu-ibu janda datang, dan yang lain tetangga-tetangganya. Ibu Tabita meninggal. Aduh, mereka sedih. Ibu Tabita orang baik, suka menolong kami ibu-ibu janda, suka diajarin berdoa, baca Alkitab, diajarin menjahit. Siapa nanti yang membimbing kami? Ibu Tabita nangis nih, ya heboh kan, emak-emak gimana ya kalau nangis, lebih heboh daripada anak-anak nangisnya. Mereka sedih, mereka bilang gini, nanti siapa yang ngajarin kita? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang menolong kita? Tapi karena Lida itu sama Yope itu agak dekat. Jadi waktu mereka tahu bahwa Petrus ada di Lida, terus disuruh 2 orang untuk menjemput Petrus, supaya Petrus mungkin ya memimpin kebaktian pemakaman untuk Ibu Tabita ini. Lalu Petrus datang. Waktu Petrus datang, ibu-ibu janda ini semua serbu Petrus. Pak Petrus, Ibu Tabita ini sudah meninggal. Ibu Tabita ini orangnya baik, suka menolong kami. Dia rajin membimbing kami berdoa, baca Alkitab, melayani. Semua mereka pada nangis. Terus ini nih Pak Petrus, lihat. Mereka tunjukin semua baju-baju yang dijahit, yang dibuat oleh Ibu Tabita. Lihat nih Pak Petrus, ini buatannya Ibu Tabita, masih banyak lagi. Mereka sedih. Mereka ngadu ke Pak Petrus. Lalu Pak Petrus bilang, aduh, ya, tenang, jangan ribut ya. Terus keluar dulu deh semua, turun dulu. Kan sudah di mayatnya udah dimandiin, ditaruh di ruang atas. Keluar dulu semua. Kami mau di sini, mau melihat Ibu Tabita. Udah. Karena ribut juga ya adik-adik. Terus mereka disuruh keluar sambil hapus air mata. Sedih banget mereka. Terus Petrus tinggal sendirian nih di situ. Apa yang dilakukan Petrus? Mereka nunggu apa yang nanti dilakukan Petrus. Apakah nanti Ibu Tabita segera dimakamkan atau bagaimana? Petrus adik-adik berlutut berdoa.
Tadi waktu di Lida, Petrus hanya bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Langsung sembuh, langsung sehat, langsung kuat. Kok di sini di Yope kenapa enggak sama? Pak Petrus bilang aja, Tabita, Yesus Kristus menghidupkan engkau. Pasti langsung hidup. Kenapa harus berlutut dulu, berdoa dulu? Adik-adik, semua sudah diatur oleh Yesus. Petrus hanya taat kepada apa kata Tuhan. Tuhan bilang Petrus berdoa dulu, berlutut dulu. Nah setelah Petrus berdoa berlutut, baru Tuhan Yesus bilang sekarang waktunya. Lalu Petrus melihat mayat ibu Tabita dan dia berkata, Tabita bangkit. Ibu Tabita itu adik-adik langsung membuka mata, langsung bangkit, langsung berdiri, lalu dibawa kepada orang-orang yang tadi banyak di situ, ibu-ibu janda, semua orang-orang kudus. Ibu Tabita hidup. Oh puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini Ibu Tabita hidup. Aduh terima kasih Tuhan Yesus, Ibu Tabita bisa mimpin kita lagi beribadah, berdoa, baca Alkitab, bisa mimpin kita lagi jahit baju. Akhirnya mereka semua senang. Ya adik-adik, coba kita bacalah tadi ayat 42. Ya, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Ibu Tabita, peristiwa hidupnya Ibu Tabita, dari yang mati, dari yang sakit, mati, bangkit hidup oleh Yesus Kristus. Semua orang yang di sekitar situ ya percaya kepada Tuhan Yesus. Katanya nih Alkitab nih yang bilangnya, tersebar berita kebangkitan Ibu Tabita, tersiar bahwa Ibu Tabita hidup kembali. Jadi berita viral di mana-mana. Mungkin ada orang bilang, kamu udah tahu belum? Ibu Tabita itu sekarang sudah hidup kembali, yang dihidupkan oleh Yesus Kristus. Ibu Tabita yang baik itu, yang terkenal baik, terkenal beriman, terkenal membagi sedekah kepada orang-orang, hidup kembali oleh Yesus Kristus melalui Petrus. Jadi adik-adik, yang nyembuhin Pak Eneas bukan Pak Petrus. Siapa? Yesus Kristus. Tapi melalui Pak Petrus. Yang menghidupkan Ibu Tabita bukan Petrus juga. Siapa? Yesus Kristus. Karena Petrus itu kayak alat, hanya alat, ya. Alat itu kayak apa sih? Nah, kayak ini yang Kanur pakai nih, mic. Ya, ini alat. Kalau Kanur bilang shalom, ada bunyi shalom. Kalau Kanur nggak pakai, nggak bunyi kan? Nah, sama. Jadi Yesus Kristus yang berkuasa, yang bertindak. Kita ini sama adik-adik, kita hanya alatnya. Ya. Nah, adik-adik, waktu semua udah tersiar di Yope dan juga Kaisarea dan juga di Gaza, itu dekat-dekat. Jadi jangkauannya lebih luas daripada di Lida. Makanya Tuhan Yesus itu hebat. Kita percaya, kita yakin, kita bersandar mengandalkan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghidupkan. Orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa hidup. Itu karena siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat gak lagunya? Nih Kanur ingetin lagunya. Orang buta lihat sangat heran, orang lumpuh jalan amat heran, orang mati hidup sungguh ajaiblah. Itu kuasa Yesus Tuhan kita. Jadi adik-adik, semua yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Di dalam Amsal 16 ayat 4, di situ dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Jadi adik-adik, mungkin dalam hatinya kita kan sekarang ini berdoa terus karena kita diganggu sama si Viko. Siapa sih si Viko? Virus corona. Ya. Nah, kok Tuhan Yesus kita sudah berdoa
kemarin sudah hampir 4 bulan, pagi siang sore malam berdoa supaya Tuhan Yesus hilangkan, lenyapkan, selesaikan si Viko ini. Kok belum? Tunggu, ada waktunya. Segala sesuatu ada tujuannya. Waktu Pak Eneas berapa tahun adik-adik lumpuh? 8 tahun. Coba, baru kita berapa bulan nih, kita di rumah ada hiburan sama papa mama, udah pada bete, udah pada bosan. Tapi ingat ya, ada Yesus yang selalu menghibur hati kita, ada Yesus yang selalu melindungi kita. Jadi segala sesuatu sudah diatur, ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong supaya si Viko ini lenyap, hilang, selesai. Tuhan Yesus bilang, iya, ada waktunya. Kamu berdoa aja terus, kamu percaya aja terus, kamu yakin aja, cepat atau lambat aku akan menyelesaikannya, kata Tuhan Yesus. Asal kamu tetap setia, asal kamu tetap rajin, asal kamu tetap berdoa, baca Alkitab, percaya, mengandalkan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ada contohnya kan tadi yang kita baca Alkitabnya, yaitu Pak Eneas yang lumpuh 8 tahun bisa sembuh, memuji memuliakan Tuhan. Ibu Tabita mati atau meninggal bisa hidup kembali oleh karena kasih Tuhan. Dan melalui kematiannya, kebangkitannya, banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya tidak mau percaya kepada Yesus, menolak Yesus, tapi karena melihat sendiri kuasa Tuhan Yesus nyata, mereka jadi percaya. Tadinya yang menyembah berhala, patung atau segala macam, sekarang ditinggalkan semua, hanya menyembah Yesus. Karena ternyata dan terbukti hanya ada di dalam Yesus keselamatan, pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus, hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Tugas kita hanya percaya, berdoa, baca Alkitab, setia, taat, itu aja. Ya, kayak lagu kita tadi, baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau kita mau bertumbuh, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apapun yang terjadi, apapun masalah, apapun kesukaran yang kamu hadapi, percaya saja, Yesus Kristus pasti menolong. Tapi kamu tidak boleh atur Tuhan. Tuhan yang mengatur kita. Kita bilang, maunya sekarang, cepat-cepat dijawab doaku. Begitu amin langsung dijawab. Tadi kan ada waktunya, ada saatnya. Karena Tuhan sudah menentukan dan menetapkan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Waktu yang tepat untuk menyembuhkan Pak Eneas. Waktu yang tepat untuk menghidupkan Ibu Tabita. Selalu ada waktunya. Dan waktunya itu yang atur, yang tentukan siapa? Tuhan Yesus. Jadi tugas kita hanya taat, tunduk, setia, percaya, yakin, berharap, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Lewat kehidupan kita, orang lain melihat, orang lain diberkati, orang lain ditolong. Karena kita mau menjadi alat Tuhan. Seperti Pak Petrus ya, menjadi alat Tuhan. Tuhan bilang, saatnya bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan, sembuh. Tuhan bilang, berlutut dulu, berdoa, ada waktunya, ada saatnya. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Asal kita tetap percaya, yakin, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan. Setelah kita berdoa untuk firman Tuhan, nanti pengakuan iman ya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik kepada kami. Dan kami bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada siapa saja yang Tuhan inginkan. Asal percaya dan yakin, bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Tuhan Yesus tolonglah papa mama.
Tolonglah Tuhan gerejamu, tolonglah bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan tolong dari virus corona ini, selesaikanlah Tuhan virus corona ini, supaya kami tidak terganggu lagi untuk sekolah, untuk datang ke gereja, untuk melakukan segala sesuatunya. Kami terus berdoa, tapi kami tahu dan percaya Tuhan yang sudah mengatur waktu yang tepat. Kami percaya semua ada di tangan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan Pak Eneas 8 tahun lumpuh, bisa berdiri, bisa berjalan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Ibu Tabita yang sudah mati dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup mati kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, percaya kepada Tuhan, dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dan kami berjanji kami akan tetap setia mengikut Tuhan, berdoa, baca Alkitab setiap hari, karena kami mau bertumbuh, iman percaya kami mau bertumbuh hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita pengakuan iman ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, Kak Nur mau tanya nih, minggu yang lalu apa ya ayat hafalannya? Agak panjang ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu Yesus sendiri yang memberikannya. Udah hafal dong? Nah sekarang Kak Nur mau kasih satu lagi nih ayat hafalan. Kan di rumah, masih di rumah ya, banyak waktu untuk menghafal. Nah kalau sekarang Kak Nur kasih dari Filipi 1 ayat 20b, karena panjang jadi B aja ya. Filipi 1 ayat 20b. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wah, ini tekad kita. Sekali lagi ya, Filipi 1 ayat 20b. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi hidup kita, mati kita, semua memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita akan tutup kebaktian kita. Sekali lagi kita berdoa. Setelah itu kita mengucapkan doa Bapa kami, dan juga nyanyi Bapa terima kasih. Kita mau berdoa sekali lagi adik-adik ya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu sekalipun melalui online. Tapi kami tahu Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Dan karena Tuhan Yesus yang berkuasa memberkati kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau setia mengikut Tuhan. Dan kami mau mengingat Filipi 1 ayat 20b. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena hidup kami ada di tangan Tuhan, mati kami ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur karena Yesus Kristus yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.